Bismillahirrahmanirrahim. Maret 1710 Masehi. Ketika itu pemerintahan dipimpin oleh Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah yang memerintah pada tahun 1700 sampai 1734 Masehi. Ayah beliau bernama Abdullah dan ibu beliau bernama Aminah. Beliau anak tertua dari 5 bersaudara: Muhammad Arsyad, Zainal Abidin, Diang Panangan, dan Nurmi. Masa kecil beliau, sejak kecil sudah nampak pada pribadi beliau kecerdasan yang melebihi dari anak-anak seusianya. Dalam usia 7 tahun, beliau sudah pandai membaca Al-Quran. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus, santun, tawadhu sudah menjadi tabiatnya, sehingga beliau disukai banyak orang. Beliau sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaiannya adalah seni melukis dan seni menulis, sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada suatu saat, Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah sedang berkunjung ke kampung Lok Dagang. Sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arsyad, terkesan akan lukisan itu, maka Sultan meminta kepada orang tua Muhammad Arsyad agar anaknya tersebut tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan
Beliau mendapat pendidikan penuh di istana, sehingga dalam usia 30 tahun beliau dinikahkan dengan seorang wanita yang salihah yang bernama Tuan Gajah. Ketika istri beliau mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati satu keinginan kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Maka disampaikanlah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati, mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya sang istri menerima niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka setelah mendapat restu dari Sultan, berangkatlah Syekh Matasyad ke tanah suci untuk mewujudkan cita-citanya. Belayan air mata dan untayan doa mengiringi keberangkatan beliau. Di tanah suci, Syekh Matasyad mengaji kepada ulama-ulama terkemuka pada masa itu. Di antara guru beliau adalah Syekh Abdullah bin Ahmad al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Qurdi, dan al-Arif billah al-Kutub Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman al-Hasani al-Madani rahimahullah rahmatullah. Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman al-Madani al-Hasani adalah guru Syekh Matasyad di dalam ilmu tasawuf, di mana di bawah bimbingannya beliau melakukan suluk dan khalwah, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah mutlak dari sekian ribu murid Syekh Muhammad Samman al-Madani. Selain itu, guru-guru Syekh Matasyad yang lain di antaranya Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im ad-Damanhuri, Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad al-Yamani, Syekh Salim bin Abdullah al-Basri, Syekh Siddiq bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Jazi al-Sharqawi, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz al-Madrami, Syekh Abdul Rahman bin Sulaiman al-Haddad, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubin al-Bukhari, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Bilal, Syekh Abid As-Sindi, Syekh Abdul Wahab al-Tantawi, Syekh Abdullah al-Ilghani, Syekh Muhammad bin Ahmad al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh. Selama menuntut ilmu di tanah suci, Syekh Matasyad menjalin persahabatan dengan sesama penuntut ilmu seperti Syekh Abdul Samad Al-Palembani, pengarang kitab Syiarus Salikin dan Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Rahman Al-Misri Al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis, yang kemudian hari menjadi menantu Syekh Matasyad, sehingga mereka dikenal dengan 4 serangkai dari tanah Jawa. Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Makkah dan Madinah, timbullah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat itu disampaikan kepada guru mereka, guru beliau menyarankan agar keempat murid ini pulang ke Jawa untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Menikahkan anak. Sebelum pulang, keempat sahabat sepakat untuk kembali berhaji di tanah suci Mekah. Pada saat itu tanpa disangka-sangka, Syekh Matasyad bertemu dengan adik kandungnya yaitu Zainal Abidin yang sedang menunaikan ibadah haji. Sang adik membawa kabar berita bahwa anak Matasyad yang bernama Fatimah sudah beranjak dewasa, dan sang anak menitipkan cincin kepada adik Syekh Haji Zainal Abidin. Melihat hal demikian, 3 sahabat Syekh Matasyad masing-masing mengajukan lamaran untuk memperistri anak beliau. Setelah berpikir lama dan hasil istikharah, Syekh Matasyad memutuskan untuk mengundi lamaran yang akan diterima. Hasil pengundian ternyata jatuh pada Syekh Abdul Wahab Bugis. Untuk itu diadakan ijab kabul pernikahan antara Syekh Abdul Wahab Bugis dengan Fatimah binti Syekh Matasyad yang dinikahkan langsung oleh beliau dan disaksikan oleh 2 sahabatnya yang lain. Membetulkan arah kiblat masjid, maka bertolaklah keempat putra Nusantara ini menuju kampung halaman, memasuki wilayah Nusantara. Mula-mula mereka singgah di Sumatera, itu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu di kampung halaman Syekh Abdul Rahman Al-Misri. Selama di Betawi, Syekh Matasyad diminta menetap sebentar untuk mengajarkan ilmu agama dengan masyarakat Betawi.
diketahui adalah Syekh Arsyad membetulkan arah kiblat di Pekojan, sehingga ditulislah di Masjid Pekojan dan Jembatan 5 batu aksara Arab Melayu atau tulisan Jawi yang bertuliskan bahwa kiblat masjid ini telah berputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Syekh Arsyad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar tahun 1180 Hijriah, dan Al-Fakir pernah datang ke masjid tersebut dan melihat ada dua mihrab di sana, mihrab yang pertama dan mihrab yang kedua. Mihrab yang kedua adalah mihrab yang diubah oleh Suatu Al-Allamah Al-Arabiyah Syekh Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Setelah 2 bulan berada di Betawi, maka Syekh Arsyad dan Syekh Abdul Qudus serta adik beliau Haji Zainal Abidin berlayar menuju kampung halaman ke Martapura, Banjarmasin. Tiba di kampung halaman pada bulan Ramadan tahun 1180 Hijriah bertepatan tahun 1772 Masehi. Sampailah Syekh Arsyad di kampung halamannya Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu. Setibanya di kampung halaman, ternyata raja yang sangat arif yang membantu berjuang Syekh Arsyad telah wafat dan digantikan oleh anak beliau Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamimillah I. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan Syekh Arsyad dan rombongan dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat pun memeluk-pelukan kedatangan seorang ulama bagaikan matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Aktivitas beliau sepulang dari tanah suci dicurahkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang ditolehnya, baik kepada keluarga, kerabat, ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan Sultan pun termasuk salah satu murid beliau, sehingga jadilah beliau raja yang alim lagi wawah. Hubungan dengan Kesultanan Banjar, Sultan Tahmidullah II yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan inilah meminta kepada Syekh Arsyad agar menulis sebuah kitab hukum ibadah atau hukum fikih yang telah kemudian dikenal dengan nama kitab Sabilul Muhtadi, pengajaran dan bermasyarakat. Syekh Arsyad adalah pelopor pengajar hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sekembalinya ke kampung halaman dari Mekah, hal pertama yang dikerjakannya adalah membuka perkampungan baru yang diberi nama Kampung Dalam Pagar. Di Kampung Dalam Pagar ini pula beliau berdiam dan mengajar serta mendidik anak cucu dan murid-murid. Seiring berjalannya waktu, kampung ini menjadi ramai dengan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Hingga tidak heran, Syekh Arsyad banyak mencetak anak cucu dan murid-murid yang alim dan saleh. Beliau juga membuat irigasi guna meningkatkan hasil pertanian, membentuk mahkamah syariah yang bertugas untuk memberi nasihat kepada kerajaan tentang hukum Islam. Beliau pun berkiprah dalam dakwah baik lisan maupun tulisan. Karya-karya Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Karya Syekh Arsyad Al-Banjari yang paling terkenal adalah kitab Sabilul Muhtadi Litafaqquh fi Amri Din, yang artinya di dalam terjemahan bebas adalah jalan bagi orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama. Kitab Usuluddin yang bisa disebut dengan kitab sifat 20, kitab Tuhfatul Radhiyin yaitu kitab yang membahas tentang akidah-akidah serta perbuatan yang menyesatkan, kitab Luqatul Ajlan, kitab tentang bab haid dan nifas bagi kaum wanita, kitab Faraid, kitab tentang hukum pembagian warisan, kitab Nikah, kitab Fatwa Syekh Sulaiman Al-Qurbi, kitab Qaulul Muntazar fil Mahdi Al-Muhtadar, kitab Kanzul Ma'rifah, dan beberapa karya sendiri yang tidak disebut di sini. Kurang lebih 40 tahun beliau berkiprah di dalam dakwah baik lisan maupun tulisan, di dalam rangka mencetak anak cucu dan murid-murid agar menjadi alim dan saleh. Maka pada hari Kamis pukul 18.30 sore antara Maghrib dan Isya tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah bertepatan tahun 1812 Masehi, Syekh Arsyad rahimahullah berpulang ke rahmatullah dalam usia 105 tahun dan dimakamkan di Desa Kalangmayan. Semenjak itu beliau lebih dikenal dengan sebutan Datuk Kalangmayan. Radhiyallahu anhu.